Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan, Pak? Gak apa-apa, asal 1 menit. 1 menit, oke. Udah kelihatan di situ. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gamblangnya. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, mohon maaf ya saya sebut, kasus MK. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Terima kasih. Belum Oke, 1 menit. terima kasih Kang Alif. Banyak juga pertanyaannya Kang. Masih ada lagi, Om. Oh jangan, 1 menit. Ini, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nah, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Oke? Kaji ulang. Kang Anies boleh berdiri. Sesi ini kita ada fishball, ada beberapa pertanyaan yang bisa diambil. Nanti boleh diambil ke saya bacain pertanyaannya, langsung dijawab, waktunya sama. Seperti biasa, seperti tadi. Ada beberapa, Kang Anies boleh diambil. Ada 3 pertanyaan tapi ambil 1 dulu Kang. Sama saya aja. Oke. Nah ini menarik Kang, mahasiswa harusnya suka. Apakah kebebasan berpendapat nanti akan menjadi prioritas untuk Kang Anies? Silahkan. Ini kalau bahasanya Gus Imin, ndak bahaya tah. Gini teman-teman, saya melihat yang namanya kebebasan berpendapat, kebebasan berdialog itu harus dijaga. Harus dijaga. Kenapa saya mau datang acara-acara begini? Karena saya ingin berdialog, mau datang acara-acara begini. Karena saya ingin berdialog, ingin berdiskusi, dan jangan sampai ada rasa takut mengungkapkan pendapat di negeri ini. Ini negeri merdeka yang tidak boleh ada rasa takut. Jadi saya malah berpandangan ada banyak aturan-aturan hari ini yang membuat orang takut untuk mengatakan apa yang sesungguhnya. Selama menyebut Indonesia masih menggunakan istilah Konoha, masih meriah Wakanda, maka kita masih masalah itu. Dan menurut saya itu harus hilang. Dan kita harus kembalikan aturan-aturan yang membuat orang punya rasa takut harus hilang. Sederhana aja teman-teman, dengan adanya rasa merdeka, maka kita akan punya kecerdasan dalam berdialog. Oke. Cek. Jangan ada ketakutan Kang ya. Jadi semua yang ada di sini jangan takut dong mau mendesak Anies. Jangan takut, jangan takut. Justru menurut saya ada masalah ketika kita tidak berani lagi berbicara apa adanya. Apa adanya itu bukan berarti sumpah serapah. Walaupun boleh apa adanya sumpah serapah, artinya memang di dalamnya isinya itu. Tapi kalau kita mengungkapkan pandangan terus terang, menurut saya apa yang Bapak kerjakan salah. Menurut saya harusnya begini, itu nggak apa-apa. Dan menurut saya itu harus dikerjakan. Jangan sampai ada rasa takut untuk mengungkapkan. Dan tidak boleh kita bilang, kritiknya yang membangun. Kritik-kritik aja, membangun aja gitu ya. Beda tuh ya. Iya nggak apa-apa lah. Kritik-kritik aja. Lo kan yang tugas membangun yang dikritik, bukan? Yang mengkritik kan tugasnya mengamati, bukan? Ya jangan sampai yang mengamati dikasih tugas membangun. Gimana itu? Repot. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya Kang, boleh diambil. Oh lagi ya? Yang Ya. kedua, ada 3 kita Kang. Nah, ini menarik nih. Anak-anak muda semua di sini cocok. Gimana Kang Anies bisa bantu anak muda yang terjebak sandwich generation? Yang sandwich generation tepuk tangan. Oh, banyak tuh Kang. Gimana Kang Anies? Silakan. Ya. Jadi negara harus hadir. Karena dalam kenyataannya kita memiliki tanggung jawab intergenerasi. Orang-orang tua kita banyak yang di masa tuanya tidak punya jaminan hari tua. Betul kan? Dan ini negara harus hadir terutama di dalam fasilitas BPJS. Pak, jaminan kesehatan
itu negara harus hadir khususnya untuk lansia. Harus dikerjakan. Kami kerjakan di Jakarta. Jadi ketika saya masuk tugas Jakarta, di Jakarta itu 27% penduduknya tidak terjamin BPJS. Dan kalau 27% itu artinya 3 juta orang. Dan 3 juta orang ini adalah yang paling bawah, paling miskin. Mereka tidak punya jaminan pekerjaan. Kemudian kita mengalokasikan anggaran sampai 1,3 triliun. Sehingga seluruh orang-orang ini dapat jaminan kesehatan termasuk orang tua. Begitu itu diberikan, lalu generasi bawahnya merasakan kelonggaran. Sehingga tidak mengalami tekanan yang biasa disebut sebagai sandwich generation itu. Di sisi lain, akses untuk pembiayaan kuliah, akses untuk pembiayaan perumahan, pembiayaan kontrak, kredit-kredit itu dibuat mudah. Ini waktunya udah habis, saya mau cerita yang lain. Tapi nanti aja lah saya ceritanya. Gini, kalau boleh bonus ya. Boleh bonus. Bonus ini terkait sama itu. Teman-teman sekalian, salah satu masalah yang kita miliki anak-anak muda selain lapangan pekerjaan adalah kesulitan untuk bisa punya rumah. Oke, pada pengen punya rumah nggak? Pengen. Gini, ini kenapa negeri ini nggak adil? Kredit motor mudah, kredit mobil mudah. Sementara motor dan mobil begitu keluar dari showroom harganya turun. Sementara kalau dapat rumah harganya naik. Kenapa kredit yang asetnya naik dipersulit, sementara kredit yang asetnya terbuang justru dipermudah? Ini yang mau kita balik. Sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mendapatkan KPR. Jadi KPR itu singkatannya kredit perumahan rakyat. Cuman akhirnya ini katanya, artinya kapan punya rumah? Saking sulitnya KPR itu. KPR kapan Gitu, punya rumah? kira. Oke. Silakan lanjut Kang Anies. Lagi ya. Nah, Bandung itu katanya kota kreatif, Kang. Kalau Kang Anies jadi presiden, apa yang akan dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital dan industri kreatif? Ya. Apa yang mau dilakukan? Gini, kreativitas itu miliknya civil society, bukan miliknya negara. Negara nggak punya kreativitas. Negara, pemerintah itu punyanya kekuatan fiskal sama kewenangan. Kreativitas itu milik rakyat. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan kreatif itu sering dibutuhkan fasilitas yang tidak murah. Nah, negara harus investasi di situ. Bidang kebudayaan, bidang kreatif itu negara investasi. Contohnya mana? Contohnya Korea Selatan. Tahun 90-an mereka investasi besar-besaran di dunia industri kreatif, di dunia kebudayaan, kesenian. Lalu investasi besar-besaran itu memang mahal secara rupiah, ya. Tapi mereka tidak memandang itu sebagai cost. Mereka memandang itu sebagai investasi. Dan apa yang terjadi? Sekarang kita menyaksikan K-pop yang luar biasa ke seluruh dunia. Itu mulainya dari mana? Mulainya dari negara membantu industri kreatif, membantu seniman, membantu budayawan. Itu salah satu komitmen kita, justru kita memfasilitasi dengan pembiayaan supaya kreativitas akan tumbuh dan berkembang. Gitu. Jadi nanti ada iPop tuh terkenal juga ya. Orang-orang nyanyi lagu bahasa Indonesia nanti. Amin. 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 Kang, saya pengen satu lagi dong, Kang. Boleh. Penasaran nih. Wah, ini cocok nih, Kang. Terakhir. Kang, proyek food estate akan dilanjut nggak, Kang? Cocok jadi terakhir ini, Kang. Proyeknya siapa ini ya? Aduh. Tanyanya kok nyenggol-nyenggol. Jangan dimulai dulu ya timernya, saya mikir sebentar. Gini teman-teman, jadi kenapa kok kami lebih cenderung pada project atau program kontrak farming. Para petani itu sudah bertani lintas generasi. Okay? Lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah yang sudah bekerja di pertanian begitu lama, malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya, sayang-sayang. Uang itu lebih baik dipakai untuk program-program pertanian, sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya, lewat uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu.
Jakarta sudah mengerjakan dengan berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kami kontrak beli 5 tahun. Petaninya tenang karena akan dibeli 5 tahun. Kami juga tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan apa yang terjadi? Petani bekerja dengan tenang, produksinya bagus, jumlahnya bagus. Dan kita tidak menterlantarkan petani hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Gitu kira-kira jawabnya. Jadi, Iya, jadi kan jadi sederhana, dilanjut bukan? nggak Pak? Apa? Jadi dilanjut nggak Pak? Yang mana tuh? Food estate-nya? Kita ingin kontrak farming. Iya, kan gini uangnya sama gitu loh. Sekarang saya pikir, ada uang nih, sekian T. Kenapa uang itu dikasihin ke perusahaan untuk bikin di tempat baru? Lah kita punya ratusan ribu hektar di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau mereka kita beli produknya. Hidup mereka tenang, pertaniannya tumbuh. Dan kita, kekuatan Indonesia adalah justru pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan. Itu yang harus dibangun. Oke. Cek. Ya. Jelas ya tadi dilanjut atau enggaknya ya teman-teman. Oke. Kang, masih semangat nggak? Ya, Masih tentu semangat. Wow, semangat. Oke. Oke. Ambil lagi. Enggak, kita masuk ke segmen selanjutnya, Kang. Siap. Segmen selanjutnya masih sama judulnya. Jawab, please. Nah, tadi saya udah bilang, Kang, sama orang-orang, tolong siapkan pertanyaan yang paling pedes, yang paling galak, pertanyaan atau pernyataan buat Kang Anies. Jadi sekarang sesinya nih. Jadi buat kawan-kawan, bentar, sabar, tangan-tangannya sabar, santai. Saya belum selesai. Jadi kawan-kawan, nanti diberikan kesempatan untuk bertanya, punya waktu pertanyaan 1 menit. Dijawab oleh Kang Anies 1 menit, boleh ada follow up 1 menit dan dijawab lagi 1 menit. Jadi masing-masing punya waktu sesi 4 menit. Jelas ya? Nah, nanti yang nanya akan di sini, langsung berhadapan sama orang yang ditanya. Udah siap wargi Bandung? Sudah siap wargi Bandung? Oke, di satu yang ketiga silahkan acungkan tangan ya. Belum bilang 1. 1. Waduh banyak, boleh diulang deh. 1. Memang 1. Oh nanti sesi selanjutnya. Ada tete-tete yang di depan teh, pakai baju apa itu putih. Boleh teh? Tes. Silakan teh. Tes. Cek. Atau pakai ini aja teh. 1 menit teh ya. Cek. Selamat sore Pak Anies. Sebelumnya saya mau bridging dulu kali ya Pak. Beberapa waktu lalu nih statement Bapak di media yang menyatakan bahwa pembangunan IKN ini hanya menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan sempat mengundang banyak perhatian publik begitu. Namanya ya. siapa? Anindya. Siapa? Anindya. Anindya. Nah, jika Bapak menjadi presiden, saya ingin mengetahui rencana konkret Bapak dalam menyikapi persoalan IKN. Pertama, jika pembangunan IKN dilanjutkan, maka bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang kata Bapak menimbulkan ketimpangan pembangunan baru? Lalu kedua, jika pembangunan IKN dibatalkan, tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini akan seperti apa? Oke. Terima kasih Anindya. Jadi bacaan atas masalahnya kita sepakat bahwa di Indonesia ada ketimpangan. Saya juga katakan tadi kan awal sama, Indonesia ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu maka harus diselesaikan dari tempat yang timpangnya di bawah supaya mereka naik. Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi. Yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Nusa Tenggara, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi kalau kita, timpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang-timpang lain dapat apa? Dapat apa di tempat yang lain? Nggak dapat apa-apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja. Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal supaya mereka punya
pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami melihat kenapa penting. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah, yang penting diteruskan, itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya, itu penunjang yang harus terus dibangun di Kalimantan. Supaya antar kota itu terjadi konektivitas. Kang, waktunya sudah 1 menit. Oke, itu jawab. Siap. Baik, Mau ada follow up, silakan. baik, jadi kesimpulannya apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Wah, Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan uang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat-tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan yang tidak dapat. Ya, Terima kasih Pak sebelumnya. makasih. Oke, terima kasih Anindya. Boleh tepuk tangan untuk Anindya. Santai, saya masih punya banyak sesi. Semua sudut kita coba gapai kawan-kawan ya. Kita mulai selanjutnya. Saya mau dari sini deh. Ini ya. Sabar. Ingat di satu yang ketiga. Satu. Kang yang berdiri, saya tunjuk. Akang tetap ya. Ya Akang itu. Ya silakan ke depan Kang. Mana sih Akangnya hilang? Nggak ada, mana ya? Oh, silakan Kang. Cek. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak Anies, saya Alif dari Bandung asli. Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan Pak? Gak apa-apa, asal 1 menit. 1 menit, oke. Udah kelihatan di situ. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gamblangnya. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, mohon maaf ya saya sebut, kasus MK. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Terima kasih. Belum 1 menit. Terima kasih Kang Alif. Banyak juga pertanyaannya Kang. Masih ada lagi Om. Oh jangan, 1 menit. Ini, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul gak? Nah, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Oke, kaji ulang. Yang kedua, yang soal penegakan hukum. Ini problem. Ketika penegakan hukum dikuantifikasi. Begitu Anda mengkuantifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu adalah jebakan politik. Dan ada yang terjebak dalam politik itu. Oke? Nah, saya tidak mau menjadi yang terjebak dalam jebakan itu, gitu kan? Jadi saya nggak jawab itu, karena itu kualitatif. Oke? Makasih ya, yang kedua. Sambil nanti belajar metodologi nanti ya. Ampun. Gini, yang ketiga soal MK. Menurut saya udah jelas. Jelasnya di mana? Namanya MK. Apa MK itu? Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan.
MK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik. Berat, sampai harus diberhentikan, udah jelas. Karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu. Jangan itu dijadikan contoh ya. Oke. Jangan. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, nah kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas tuh. Buktinya ada ini, dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik, itu bukan tuduhan. Itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi. Oke. Betul nggak? Dan ini menurut saya ini pertanyaan ini penting sekali. Penting sekali. Kenapa? Seluruh Indonesia sekarang mengalami masalah. Banyak tempat yang mengeluhkan. Saya terima keluhan. Pak, ini pengangkatan guru, ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah. Betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas. Diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita mau menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Jadi menurut saya ini udah disampaikan MK, kita melihat jangan sampai terulang lebih jauh ya. Sip, makasih. Izin follow up? Oh ya, boleh. Ya. Ayo, jangan lama-lama Kang. Iya, aman. Yang pertama tadi terkait dengan IKN. Preferensi Pak Anies pribadi hari ini, Jakarta atau Nusantara? Masih yang pertama. Yang kedua, tadi langsung ke MK. Ketika MK saja seperti itu, Ketua KPK saja begitu, lalu kepada siapa lagi kami bisa percaya sebagai rakyat? Oke. Jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar. Orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif transparan kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Oke. Lalu yang terakhir tadi soal Singkat aja Kang. ini yang tidak apa diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan perubahan di sana. Tegas kan? Baik, terima kasih Pak Anies. Yuk, makasih. Saya doakan menang Pak. Amin. Jadi presiden Pak. Amin, amin. Ini mentang-mentang udah masa kampanye nih. Jadi ngajak-ngajak perubahan. Mic-nya Kang, boleh disimpan Kang. Jangan dibawa Kang. Masih banyak yang mengantri Kang. Oke, masih semangat Kang. Kang Anies, masih banyak nih. Yuk. Oke. Satu yang ketiga. Satu. Ntar dulu, sabar. Turun dulu semua. Satu. Teh yang ada kuningnya teh. Ya, teh. Siapa? Ya, teh. Nanti kita kesini ya. Wah, Bu, nanti Bu. Silakan teh, dikasih jalan ya tolong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin Kang Rizal karena waktunya singkat, jadi mungkin saya berjanji tidak akan ada follow up question Pak Anies. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya. Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. Karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Ardiwinata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung, yang 7 tahun lalu pernah dibuat penangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian rupa, dan itu saya Pak. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak,
Kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di pemilu. Jadi izin Akang Teteh, Bapak Ibu izin. Saya masih deg-degan ini. Silakan pertanyaannya Teh Sarah. Siap, makasih Kang Rizal. Bagian terakhir ini speechless saya. Mau jawab apa lagi gitu ya. Izin, masih deg-degan. Ya. Ya, baik mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Karena saya udah janji gak ada follow up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan. Mewakili kaum muda yang ada di kota Bandung ini, saya ingin bertanya Pak, mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik. Atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan, lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di kota Bandung, di hadapan Akang Teteh, di hadapan Bapak yang saya sangat hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi dan Bapak tegaskan sekali lagi di kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua, saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang tata kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementatif dan memang rasional. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Sarah. Ya. Silakan Kang Anies. Gini, Sarah makasih. Pertama tentang mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi. Begini Sarah, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini diundang. Nah saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilang ya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas jadi ketua OSIS. Oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat. Dan kami ingin menjaga agar tugas di dunia politik itu adalah tugas yang dijaga kehormatannya. Dan saya pilih untuk menerima panggilan itu dan sekarang saya menjadi calon presiden. Bukan saya mendaftar, tapi saya dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dari partai politik sekarang Nasdem, PKS, dan PKB. Gitu ceritanya. Nah, yang kedua. Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Oke. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta. Bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school. Pertama di Indonesia kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Nggak bisa kata-kata. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya. Saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi. Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal. Gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali dikatakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Betul. Karena itu dalam memilih, jangan hanya lihat visi misi,
lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Oke. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain. Oh dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang buat kita semua terpesona. Mau ngapain? Oh dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang buat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak. Terima kasih, Teh Sarah. Oke. Masih pada mau? Masih mau pada nanya? Oke. Kita coba hitung lagi ya. Ya? Sana belum? Ini kalau belum semuanya belum. Kalau ini. Wah, banyak ini yang mau ya ternyata. Oke. Yang depan belum nih? Belum katanya Kang yang depan. Oke, kita coba cek. 1, 1, 1. Waduh, lagi deh, ulang deh. Ini bingung juga nih. 1, 1, 1. Kang boleh deh pakai tangan kiri nih simbol perlawanan. Silakan Kang. Mau melawan apa sih? Silakan. Melawan dia. Simbol perlawanan katanya. Cek. Oke. 1 menit Kang. Siap. Haikal Pak, saya ketua BEM Unpad. Pernah ke Jatinangor kan Pak? Nah. Oke. Menarik Pak, saya tadi sudah disinggung terkait penggusuran, sudah disinggung berbagai permasalahan. Saya mau menanyakan komitmen Bapak sebenarnya di sini. Saya mau mendesak. Rasanya mungkin banyak di sini, ya Bapak juga pernah terlahir aktivis dan pernah digerebek katanya kan di Jatinangor. Rasanya beribu kali Pak rakyat hari ini menyuarakan hak-haknya, seringkali mendapatkan kecaman dan represi. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, tapi di berbagai kota. Baik itu mahasiswa, rakyat, dan petani, nelayan, dan lain sebagainya. Saya mau mendesak komitmen Bapak. Apakah nanti Bapak berani mereformasi total aparat penegak hukum, TNI dan Polri, yang beberapa tahun terakhir semakin tidak dipercaya oleh publik? Terima kasih. Silakan Kang Anies. Ya, dan itu memang harus dilakukan reformasi. Jadi harus dikerjakan dan dikerjakannya dengan menggunakan objektivitas. Kenapa harus objektivitas? Karena dengan objektivitas semua pihak akan menerima agenda reformasi. Tapi kalau reformasi itu dengan subjektivitas maka akan memunculkan resistensi. Oke? Dan kita menemukan di lapangan bagaimana masyarakat menemui tindakan-tindakan yang represif, salah satunya karena metode yang tidak pernah diupdate. Jadi ya, itu akan dikerjakan dan pendekatannya objektif. Oke. Siap. Follow up question, Pak. Pendekatan dengan objektif. Pertanyaan saya, apakah Bapak berani menjamin tidak akan ada represivitas aparat kepada seluruh rakyat, baik itu petani, nelayan, pedagang, ataupun mahasiswa dan rakyat yang menuntut hak-haknya? Apakah Bapak berani menjamin? Begini, sama seperti apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan biarkan. Oke? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Selamat berkontestasi. Oke, terima kasih Kang Haikal. Terakhir, ini udah yang keempat, berarti saya pengen yang terakhir. Oke, saya mau coba cek teman-teman di belakang ya. Belakang ya, oke. Banyak yang manggil nih, tiba-tiba banyak yang manggil. Oke. Turun dulu tangannya. Satu. Kang yang pakai jas coklat bukan. Oh iya ya. Kok coklat abu ya itu ya.
Oh iya, sorry Kang. Silau. Lanjut Kang, silakan ke sini Kang. Jangan ke saya. Tadi kehalangan soalnya. Yang nanya yang ditanya gitu. Oke, salam dulu siapa namanya siapa? Hafiz. Hafiz. Ya, sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Hafiz. Sekarang saya pengangguran. Baru wisuda 1 bulan lalu dari salah satu sekolah bisnis manajemen. Sebenarnya pertanyaan ini saya mau izin, mau bertanya ke salah satu anggota timnas Bapak yang saya lihat. Tadi ada Mas Leon di sini. Beliau juga idola saya waktu di kampus. Jadi, boleh Pak? Boleh. Oke. Oh, tanyanya sama Pak Leon. Ya, sama Mas Leon. Boleh, Pak Leon, boleh sini Pak Leon. Nah, Oke. yuk saya temenin ya Pak Leon, kita berdiri Boleh. sama-sama Pak Leon. Silakan Mas Leon. Jadi gini Mas Leon, beberapa waktu lalu saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah ya udah jadi pengusaha aja. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman saya Kapan itu, saya, di mana, siapa? Loh, masa nggak berani? ada Mas. Ya udah. Ya, inilah sebabnya ngapa Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Betul nggak? Oke. Nah, Ya, udah. kebetulan saya juga mahasiswa jurusan bisnis dulu, jadi mau minta pendapat ke Mas Leon sebagai pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Mas Leon terkait dengan isu pemuda yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Oke, sebelum dijawab, bagi yang belum kenal, mayoritas sudah kenal pasti. Pasti Anda tahu Tokopedia, bukan? Nah, beliau ini adalah co-foundernya Tokopedia. Jadi, sebetulnya he is the brain belakangnya Tokopedia itu. Yuk, Pak Leon silakan. Jadi desak Pak Leon nih ya. Waduh, Jadi terima kasih. didesak. Ini Silakan. kayaknya mentang-mentang namanya timnas Pak Anies, ini umpan terobosannya. Oke, terima kasih ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anies. Nama saya Leon, saya co-founder Tokopedia dan saya cukup surprise. Terima kasih Pak diberi kesempatan. Ternyata saya langsung diminta oleh Pak Anies sih untuk menjadi co-kapten. Jadi terima kasih. Menjawab, wah ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet nih ya. Jadi begini, menurut saya Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah tahu bahwa secara DNA kita itu memang berbeda-beda gitu. Pengalaman saya pribadi, kita terlalu banyak memberikan kesempatan, perhatian ya, memberikan fokus juga itu kepada orang-orang yang punya mindset bisnis, mindset pengusaha gitu. Kalau kita lihat, begitu dengar kata-kata pengusaha, itu kesannya level mereka tuh di atas kita-kita. Seberapa kecil pun usahanya dia, pokoknya kalau dia pengusaha, wah levelnya di atas gitu. Nah itu menurut saya satu hal yang harus kita rubah. Makanya Pak Anies dan Pak Muhaimin membawa agenda perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang talentanya itu bukan berusaha, bukan pedagang, bukan pengusaha gitu. Kita tahu kita ada pekerja kreatif, ya kan? Terus kita ada buruh juga. Kita tadi pagi ke Pangalengan ketemu dengan petani, kita juga memberikan perhatian yang sama gitu. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada dan mereka itu harus mendapatkan perhatian yang sama juga. Bahkan tadi kita dialog, ada satu keluhan bahwa mau mendapatkan financing saja, ternyata ada kejadian bahwa sektor pertanian itu tidak diprioritaskan. Itu keluhan yang kami dengar. Nah itu menurut saya tidak baik. Nah kita tahu bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita harus menghargai itu. Ada orang yang memang forte-nya itu pekerja profesional. Why not gitu? Misalnya kita lihat, kita memuja, mengidolakan orang-orang seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates yang adalah founders. Tapi kita juga mengidolakan orang-orang seperti Satya Nadella. Dia itu bukan founders, dia itu profesional,
dia kerja di Microsoft sudah lama, tapi kemudian dia menjadi pemimpin dan kita mengidolakan dan kita belajar dari dia gitu. Ada juga orang-orang seperti Tim Cook gitu. Nah, saya rasa ini yang harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir ya, kita harus tetap mengusung semangat meritokrasi. Ya, kita tidak bisa itu semua berjalan dengan instan, itu nggak bisa. Kemudian kita juga tahu tidak semua orang punya privilege untuk langsung menjadi pengusaha. Kita tahu juga tidak semua orang punya privilege dan tidak semua orang yang minim pengalaman mendadak kita minta dia untuk menjadi pengusaha itu tidak bisa. Oke. Cukup ya Mas. Semoga menjawab, tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Leon. Yang mendadak didesak nih gara-gara Kang Hafiz. Cukup Kang Hafiz? Cukup. Siap, terima kasih Kang Hafiz. Kang Hafiz jangan bilang nganggur, lagi masa tunggu. Iya. Nganggurnya sambil usaha juga. Ya, syukur Oke. lah, gitu. Thank you Kang Hafiz. Nanti kalau diwawancara, ditanyain pengalaman. Sering nggak ditanyain gitu kalau ditanyain pengalaman? Sering banget. Terus jawabnya gimana tuh? Kan anak muda nggak punya pengalaman. Tergantung anak muda yang mana dulu. Nggak gini aja bilangnya. Oke. Bapak, memang saya baru lulus. Kalau Bapak cari yang berpengalaman silahkan orang tua. Kalau cari orang muda saya beri masa depan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Hafiz. Oke, saya punya slot satu pertanyaan lagi. Sambil ini foto. Tapi saya ada intermezzo dulu nih. Ada orang yang mobilnya Avanza, platnya D1223 BSP. Ini tolong segera dipindahkan. Saya udah digangguin sama tim saya dari tadi nih. Sampai akhirnya terdesak juga saya buat ngomong. Oke, satu lagi. Saya salut sama kegigihannya Akang, jadi Akang langsung aja ke depan Kang. Silakan Kang. Halo Wanis, saya Husen. Saya seorang mantan PNS yang mundurkan diri karena melaporkan pungli di Pangandaran. Pungli di Pangandaran. Tapi konsen saya udah bukan di pungli lagi, konsen saya sudah di pendidikan. Per hari ini anak sekolah kita, anak-anak murid saya dikabarkan IQ-nya di angka 78,49, itu by data. Kurikulum Merdeka ini mencoba merubah sistem pendidikan di Indonesia. Pertanyaan saya pertama, ini perubahan atau konsistensi seorang menteri saja? Kurikulum Merdeka. Faktanya di Indonesia anak-anak sekolahnya tuh rata-rata punya IQ 78,49 by Kompas itu datanya. Oke, itu satu. Yang kedua, di Jepang itu saat Hiroshima Nagasaki yang dicari oleh Kaisar Hirohito itu adalah guru. Sedangkan di Indonesia saat ini ada guru SMP di NTT, Lukas Koko. Tinggal di perpustakaan, gaji tidak dibayar 10 tahun. Apakah nasib guru akan selalu seperti ini? Apakah cuman jadi gorengan janji-janji pilpres tiap tahun saja? Sampai kapan? Saya di sini berjuang untuk teman-teman saya guru-guru honorer. Untuk teman-teman saya yang baru lulus di universitas pendidikannya masing-masing. Tidak mau lagi saya melihat ada guru yang digaji 250.000 dipotong sama TU-nya. 50.000 digaji 750.000. Sedangkan semua permasalahan di dunia pendidikan terarahnya kepada kita, bukan kepada atasan kita. Oke. Terima kasih, Kang. Silakan, Kang Anies. Ya, ini saya beri contoh saja ya. Karena kalau saya jawab akan kan besok tuh. Oke, saya bertugas di Jakarta. Tugas Jakarta itu adalah mengurus guru di bidang pendidikan umum. Oke, dan guru di pendidikan umum alhamdulillah gajinya sudah bagus di Jakarta. Tapi guru pendidikan agama tidak. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Mereka ada tanggung jawabnya Kementerian Agama. Saya diamkan? Tidak. Kami berikan hibah supaya guru-guru pendidikan agama di Jakarta memiliki pendapatan yang setara dengan guru-guru yang pendidikan umum. Jadi kalau saya sekarang berbicara tentang pengangkatan guru honorer secara bertahap, maka saya bukan bicara akan, kami sudah kerjakan di Jakarta, ketika ada ketimpangan, maka kami bereskan ketimpangan itu. Jadi itu buat dasarnya ke depan ya. Kemudian yang kedua, soal saya terus terang
tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Oke, dan menurut saya itu harus dipertanyakan ulang secara mendasar. Anda lihat angka skor simpanse. Menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita dengan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Menurut saya dicek lagi. Masa IQ simpanse lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia? Yang benar aja. Coba Anda cek IQ simpanse. Itu sampai 90-an. Dan kita bangsa Indonesia, janganlah kita sering-sering memangkas percaya diri kita. Dan saya paling merasa tidak setuju kalau kita itu secara sistemik justru mangkas percaya diri. Dan menurut saya soal IQ ini adalah salah satu hal yang kita harus cek ulang, kita harus benar-benar review ulang, sambil kita bilang potensi kita ini besar sekali, kesempatan aja yang kita mungkin belum tentu dapat. Nah soal kurikulum, saya sependapat dengan banyak pihak yang melihat bahwa ya kuncinya pendidikan itu satu, kepala sekolah, pemimpin, kemudian yang kedua adalah pendidik. Itu kuncinya. Siapa pendidik itu? Satu, orang tua, dua, guru. Dan itu yang harus kita jadikan fokus. Baik, terima kasih Kang. Sudah waktunya cukup karena tadi sudah cukup lama juga. Oke. Jadi tidak ada follow up. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ya. Sudah cukup Kang Anies. Habis Boleh waktunya. berdiri. Ya, tapi teman-teman sekalian, persoal ini tadi ingin saya teruskan sedikit. Ingat kalimat Bung Karno dulu. Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda dan apa katanya? Kita guncangkan dunia, betul tidak? Betul. Teman-teman, ketika kata-kata itu dikatakan, Rizal, kata itu dikatakan, Ya. di saat 95% penduduk ini buta huruf. Penduduk Nusantara itu buta huruf. Jadi kalau Presiden Soekarno mengumpulkan 10 orang pemuda, diambil random, maka ketemunya 9 itu buta huruf. 9 buta huruf Ya. dari 10. Kira-kira Yang dengan orang mengguncangkan 9 dunia. buta huruf itu bisa mengguncang dunia apa tidak? Tidak. Tapi kalimat itu bukan kalimat tentang 10 orang mengguncang dunia. Dia sedang mengirimkan pesan. Wah, saudara-saudara sebangsaku, jangan kalian tidak percaya diri. Kalian harus punya percaya diri bahwa kita akan bisa mengguncang dunia dengan 10 orang pemuda. Oke? Itu pesan yang tidak memangkas. Coba kalau Bung Karno bilang gini, parah bangsaku ini, 95% buta huruf. Apa yang bisa kita kerjakan dengan orang-orang buta huruf? Apa yang terjadi? Percaya diri kita hancur. Makanya jangan kita menjadi pemangkas percaya diri bangsa. Dan saya termasuk yang mempertanyakan soal itu. Menurut saya itu harus diuji ulang. Karena kita menurut saya memiliki kecerdasan alami yang luar biasa. Yang memiliki potensi yang luar biasa. Gitu ya, makasih. Oke. Terima kasih Pak Anies, terima kasih wargi Bandung. Udah pedas-pedas nggak tadi Pak? Ya lumayan, biasa aja sih. Oke. Enggak, Masih tapi biasa teman-teman, saya ingin sampaikan juga teman-teman. Gini, kalau kita semua terbiasa berdialog, maka Anda akan mendengarkan substansi, nggak terlalu mikirkan gaya. Kenapa? Karena Anda terbiasa dialog. Tapi kalau tidak terbiasa dialog, Anda terbawa dengan gaya. Ketika gayanya keras, Anda terbawa emosi. Kenapa? Karena gayanya keras. Tapi kalau Anda terbiasa dengan dialog, maka Anda mendengarkan substansi. Dan kalau mendengarkan substansi, dingin aja nggak apa-apa. Marah apa tidak kan urusan dia. Tajam apa tidak kan urusan dia. Bagian kita jawab sebagai kita biasanya. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman, sering-seringlah dialog. Sehingga nanti kalau Anda calon apapun nggak takut untuk hadir diskusi. Nggak takut untuk hadir, iyalah. Nggak takut untuk hadir dialog gitu kan. Kenapa? Ya terbiasa dialog, biasa dialog. Dan hari ini Kang Anies membuktikan tidak takut didesak ya. Kita Itu tunggu, udah. yang lain mau didesak nggak nih sama wargi Bandung nih? Coba diundang kalau gitu. Nanti kita coba ya. Oke, untuk menutup Kang Anies karena waktunya juga sudah habis gitu. Tadi kan yang nanya terus nih, gitu, cuma didesak doang. Sekarang boleh deh saya kasih waktu 5 menit buat Kang Anies bicara sama nih wargi Bandung, pemuda-pemuda yang sebanyak ini. Silakan sampaikan 5 menit. Di luar juga masih ada tuh Kang, masih banyak santai-santai di Binbag. Yang di sini panas, yang di sana santai-santai Kang. Boleh disampaikan juga Ya. ke kawan-kawan di sana. Silakan Ya. Kang Anies, 5 menit. Makasih, Kak Rizal. Saya ingin sampaikan pada teman-teman terima kasih. Terima kasih Anda memilih datang, terima kasih Anda memilih berada di sini untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama belajar, menyaksikan dialog-dialog yang tadi disampaikan. Saya merasakan pembelajaran itu jalan terus-menerus.
Hari ini pun saya masih belajar terus. Menjadi pembelajar adalah ciri manusia modern. Dan menurut saya kita semua harus menjadi pembelajar. Anda memilih datang ke sini bukan sekedar untuk menonton, tapi untuk mempelajari. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Anda mengambil hikmah atas yang dijalani, maka itu disebut pengalaman. Ada orang yang menjalani kuliah 4 tahun, tapi pengalamannya 2 tahun. Tapi ada orang yang kuliahnya 4 tahun, tapi pengalamannya 8 tahun. Kenapa? Karena dia banyak aktivitasnya, banyak hikmah yang diambil, maka nilainya menjadi 8 tahun. Jadi itu pertama, terima kasih teman-teman sudah terlibat, beri tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Yang kedua, saya dan Gus Imin sedang mendapatkan amanat. Kami berdua mendapatkan amanat menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi rencana kami, dan kami sudah tunjukkan apa rekam jejak kami sejak masa muda dulu. Apa yang kami kerjakan. Kami ingin agar kehormatan bernegara dikembalikan di Republik ini. Kami ingin agar wibawa negara dikembalikan. Kepercayaan kepada negara itu menjadi tinggi lagi. Itu keinginan kami, perubahan itu yang ingin kita lakukan. Yang kedua, kami ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang setara. Di mana Anda lahir, di situ Anda punya kesempatan yang setara dengan yang lahir dimanapun. Kenyataannya beberapa dekade ini belum terjadi. Karena itu kita harus lakukan perubahan sama-sama. Nah, saya berharap pada teman-teman semua di sini, saya tidak mengajak Anda untuk milih nomor 1, nomor yang lainnya, tidak. Tapi saya mengajak kepada Anda semua untuk jadilah pemilih yang kritis. Jadilah pemilih yang memperbandingkan. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya 2:3, itu rasio. Orang disebut rasional bila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka itu disebut irasional. Irasional. Saya ingin mengajak pada teman-teman, jadilah pemilih yang rasional. Bandingkan 3 pasangan ini, mana yang menurut Anda punya rekam jejak paling baik, mana yang menurut Anda bisa diprediksi ke depan, mana yang menurut Anda bisa dititipkan amanah. Sesudah itu, ajak yang lainnya untuk memilih. Makasih. Thank you. Luar biasa, Kang Anies, terima kasih banyak. Sebelum pergi, Kang Anies, tadi katanya nggak tahu sebelakang. Tadi katanya nggak tahu sebelakang. Nih, kita bawain seblak spesial buat Kang Anies. Silakan di sini, Kang. Ini jangan dimakan tapi ya. Ini satu buat Kang. Ya, ini yang namanya seblak, Kang. Kerupuk. Ada telurnya, ada macam-macamnya, pedas juga. Dan spesial, buat teman-teman yang nanya, dapat seblak juga hadiahnya nih dari kita. Oke, demikian kawan-kawan. Demikian agenda Desak Anies kita hari ini. Terima kasih wargi Bandung yang sudah mendesak Anies Baswedan, dan terima kasih Anies Baswedan yang telah bersedia untuk didesak oleh wargi Bandung.